Oke, gimana dari materi 1 dan 2 yang Kak Fitri jelaskan? Teman-teman sudah simak belum? Pasti sudah ya. Oke, untuk materi berikutnya yaitu kelas-kelas yang menyenangkan. Oke, untuk kelas-kelas yang menyenangkan pasti teman-teman suka bingung ya, gimana ya pada saat pembelajaran agar anak-anak tetap senang tapi pembelajaran tetap berjalan. Nah, di sini kita ada syarat-syarat yang menggambarkan sebagai kelas yang baik dan menyenangkan. Yang pertama itu ada kelas itu harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. Kenapa? Karena kelas itu harus rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab karena itu yang akan menunjang kelas yang menyenangkan. Karena di dalam kelas yang bersih anak-anak akan nyaman, belajarnya akan nyaman, tidak terganggu oleh bau-bau yang tidak sedap ataupun kelas yang gersang. Nah, yang kedua itu ada syaratnya yaitu kelas harus memiliki atau memperoleh pencahayaan yang cukup. Misal di kelas kita gelap, otomatis kita sebagai guru harus mempersiapkan penerangan yang cukup. Kenapa? Karena ya kalau anak-anak belajarnya gelap nanti mereka akan sulit untuk melihat buku, membaca dan sebagainya. Karena dalam kelas yang terang akan menimbulkan semangat yang terang juga. Selanjutnya yang ketiga itu syaratnya adalah sirkulasi udara di dalam maupun di luar kelas harus cukup. Kenapa harus cukup? Oke teman-teman, untuk kelas yang menyenangkan ini, kenapa kondisi yang pertama yang kita sebutkan itu adalah situasi ruangannya. Karena dalam belajar itu ruang kelas itu sangat menunjang untuk sarana-prasarananya. Kenapa sirkulasi udara termasuk? Pasti teman-teman tahu jawabannya. Kenapa? Ya, betul sekali. Nah, sirkulasi udara yang baik akan menimbulkan energi-energi positif dan semangat untuk belajar di dalam diri adik-adik. Yang selanjutnya yang keempat yaitu perabotan dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. Ayo, pasti teman-teman sebagai bapak dan ibu guru punya nih perabot-perabotan yang ada di dalam kelas, contohnya lemari, terus meja guru, terus sapu, alat-alat kebersihan dan sebagainya. Nah, ayo teman-teman, menyimpannya adanya di mana? Pasti sudah tempat yang tepat kan? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kenapa? Karena saat alat-alat tersebut atau meja, kursi, lemari dan sebagainya tidak ditempatkan di tempat yang tepat, akan menimbulkan suasana kelas yang tidak nyaman, yang berantakan, kotor sehingga membuat anak-anak kita tidak menyenangkan dalam belajar. Oke. Ya, berikutnya adalah jumlah siswa yang tidak boleh melebihi 40. Berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 itu, di situ dikasih keterangan bahwa jumlah rombel atau rombongan belajar jumlah siswa dalam setiap rombelnya itu tidak boleh melebihi aturan yang sudah ditentukan. Jadi untuk SD itu minimal 28 dalam satu kelas, untuk SMP itu 32 dalam satu kelas, dan untuk SMA atau SMK itu sebanyak 36 siswa dalam satu kelas.